Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fistful of Vengeance. Film ini merupakan kelanjutan dari kisah petualangan Iko Uwais dari seri Wu Assassin. Jadi sebelum kalian menonton season yang satu ini, saya sarankan untuk menonton season sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Di film ini, Iko Uwais berperan sebagai Kai yang dinobatkan sebagai Wu Assassin terakhir di muka bumi. Setelah mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai Wu Assassin, kini Kai dan teman-temannya kembali menghadapi situasi di mana mereka harus bertarung melawan seseorang yang memiliki kekuatan supranatural. Oke, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Kai dan Lusin yang saat ini sedang berada di Bangkok, Thailand. Malam itu mereka berdua mendatangi sebuah klub untuk mencari seseorang. Tak disangka beberapa waktu yang lalu Jenny ditemukan tewas di restorannya dengan meninggalkan sebuah petunjuk yang membawa Kai, Lusin serta Tommy pergi ke Thailand untuk mencari pelaku pembunuh Jenny. Dan benar saja, di dalam klub itu Kai dan Lusin menemukan seorang pria yang sedang menyerap energi dari beberapa pengunjung. Akhirnya Kai dan Lusin pun terpaksa menghajar beberapa pengunjung yang sudah terpengaruh oleh kekuatan supranatural. Pria yang disebut Jiangxi itu pun turun dan mencoba menghisap jiwa Kai. Namun kekuatan itu tentu saja tidak mempan pada seorang Wu Assassin. Dengan begitu, Kai dan Lusin pun bekerja sama dan membunuh pria tersebut. Setelah membunuh pria itu, seorang mengendalikan tubuh beberapa pengunjung dan menyampaikan pesan untuk Kai dan Lusin agar menemuinya di situs penggalian arkeolog kuil Siloam. Setelah mendengar hal itu, mereka pun langsung menghubungi Tommy dan menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Keesokan harinya, Kai, Lusin, dan Tommy pun berangkat ke tempat yang disebutkan kemarin. Sesampainya di sana, mereka bisa merasakan kalau tempat itu sangatlah rahasia, sehingga dijaga oleh begitu banyak pengawal. Kuil itu dimiliki seorang miliarder kaya raya yang bernama William Penn, di mana William juga adalah orang yang mengirim pesan pada Kai dan Lusin. Di sana William menceritakan tentang Penku, seorang manusia pertama di dunia yang dianggap sebagai dewa yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Namun setelah menjadi dewa, Penku malah menggunakan kekuatannya untuk mengancam manusia agar menuruti semua perintahnya. Sementara William dan saudarinya yang bernama Huanqi dinobatkan sebagai Yin dan Yang terakhir yang diperintahkan untuk membunuh Wu Assassin. Namun kali ini William mengaku ia sangat berbeda dengan Huanqi. Ku sendiri dikenal sebagai ketua gangster terbesar di Thailand dan siap menghabisi siapapun musuhnya. William mengatakan, beberapa waktu yang lalu ku pergi ke San Francisco untuk membunuh Kai, namun seseorang menggagalkan rencananya dan orang itu adalah Jenny yang terbunuh akibat melindungi Kai. William mengatakan semua ini karena ia dan ku terhubung satu sama lain. Oleh sebab itu ia merasa harus menghentikan Ki dengan bantuan dari Wu Assassin. Setelah itu, William mengatakan beberapa hari lagi ku akan mendatangi Hotel V untuk melakukan peningkatan kekuatan dan ia berharap mereka semua bisa menangkapku di hotel tersebut. Sebelum melakukan penyerangan ke Hotel V, mereka membutuhkan seseorang yang bisa membantu mereka untuk menyediakan senjata dan membantu mereka untuk masuk ke dalam hotel dengan aman. Mengingat hotel yang akan mereka datangi adalah Hotel Bintang 5 yang tentunya dijaga dengan sangat ketat. Untungnya, Tommy memiliki kenalan seorang wanita asal Thailand yang bernama Priya. Oleh sebab itu, Tommy pun mengajak Kai dan Lusin untuk menemui Priya dan memperkenalkan mereka kepadanya. Setelah itu, Tommy pun menceritakan tentang kematian Jenny kepada Priya. Priya yang mendengar hal itu turut berduka cita dan berjanji akan membantu mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, Kai, Priya, Lusin, dan Tommy sampai di Hotel V. Di sana juga terdapat sebuah mobil berisi para polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan hotel
hotel. Tak lama kemudian, Ku dan para anak buahnya pun tiba di hotel tersebut. Setelah melihatku memasuki hotel, kini saatnya Pria dan Tommy menjalankan rencana mereka. Mereka sengaja membiarkan diri mereka ditangkap oleh penjaga agar Kai dan Lusin bisa masuk ke dalam hotel tanpa melewati pemeriksaan. Setelah Kai dan Lusin masuk ke dalam hotel, mereka tertangkap pada salah satu kamera pengawas yang membuat seorang agen bernama Zulu menyadari keberadaan mereka. Di waktu yang sama, Ku memasuki sebuah ruangan rapat kelompok gangster dan menggunakan kekuatan supranatural untuk membunuh mereka semua. Semua itu dilakukan agar Ku bisa mengambil alih semua kelompok gangster dan menggunakan mereka untuk memperkuat kelompoknya. Saat berada di ruangan pemeriksaan, pria mematikan semua kamera pengawas CCTV yang membuat Zulu semakin curiga. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Tommy mengeluarkan senjatanya agar ia dan pria bisa keluar dari ruangan pengawas di dalam hotel. Sementara Kai dan Lusin memutuskan untuk berpencar agar bisa menemukanku lebih cepat. Namun ternyata mereka sudah terlambat karena aku sudah keluar dari Hotel Vai dan mempengaruhi semua orang di lobi hotel. Karena hal itu, Kai dan Lusin pun gagal menemukanku di ruangan rapat dan hanya menemukan mayat-mayat anggota gangster. Agen Zulu yang juga tiba di sana lantas mencurigai Kai dan juga Lusin sebagai pelaku pembunuhan. Tak disangka Lusin dan Zulu ternyata saling mengenal satu sama lain karena sempat bertemu di London. Namun hal itu tetap tidak menghalangi Zulu untuk menangkap mereka berdua. Lalu Tommy dan pria pun datang dan mencoba meyakinkan Zulu kalau mereka bukanlah orang jahat. Dan pria mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menuduh mereka karena para pengunjung hotel sudah berkumpul untuk membunuh mereka semua. Di saat itulah Kai dan yang lainnya harus bekerja sama untuk melawan begitu banyak orang sekaligus. Apalagi lawan mereka menyerang dengan menggunakan senjata. Namun kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Kai dan teman-temannya juga tak diragukan. Saat mereka bertarung, Kai yang terpisah dengan teman-temannya dan bertemu dengan Zen. Kali ini Zen bekerja sama denganku untuk menangkap Ku Assassin. Dengan imbalan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Akhirnya mereka berdua pun terlibat perkelahian yang cukup sengit. Di sini bisa dilihat Zen ternyata memiliki kekuatan supranatural. Karena hal itu mereka pun bertarung dengan cukup imbang. Sementara Kai masih bertarung dengan Zen, Lusin dan pria kabur menggunakan salah satu mobil yang terparkir di basement hotel. Mobil itu pun mereka gunakan untuk menghancurkan pintu hotel agar Tommy dan Zulu bisa keluar. Kemudian saat akan pergi dari hotel, Kai kalah melawan Zen dan terjatuh di dekat teman-temannya. Setelah itu Zulu mengajak Kai dan yang lainnya untuk kabur menggunakan mobilnya. Namun dari arah belakang, anak buahku terus saja mengejar mereka sampai akhirnya mereka pun dikepung dan mobil mereka ditembaki berkali-kali. Lalu Zulu meminta mereka untuk segera mengambil senjata dan membalas serangan. Melihat adanya perlawanan dari dalam mobil, para anak buahku melempar tabung gas ke arah mobil dan meledakkan tabung tersebut. Untungnya Kai dan yang lainnya masih selamat dan segera kabur dengan memanfaatkan asap tebal di sekitar mobil. Namun mereka akhirnya ketahuan dan terpaksa harus kembali berhadapan dengan anak buahku. Setelah situasi cukup aman, pria pun mengajak mereka untuk kabur menggunakan perahu. Meskipun awalnya mereka sempat dikejar lagi, namun pada akhirnya mereka tetap berhasil menghindari anak buahku. Pria kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke kampung halamannya. Di sana mereka pun disambut dengan hangat oleh paman pria. Bahkan paman pria juga memberikan sebuah gelang pelindung untuk Kai. Pada malam harinya saat sedang makan malam, paman pria memberitahu mereka kalau William dan Ku adalah satu kesatuan yang tidak bisa bertentangan, di mana mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu menghidupkan Penku dan membuat dunia yang baru. Untuk mewujudkan hal itu, mereka tentunya
membutuhkan dari seorang yang kuat seperti Wu Assassin. Karena hal itulah William sengaja menjebak mereka untuk datang ke hotel agar Ku bisa mengambil dari Wu Assassin, yang nantinya dari Kai itu akan digabungkan dengan batu permata yang ada di tangan Jenny saat ia tewas dan kini ada di tangan Tommy. Setelah makan malam itu, pria tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari seseorang. Orang itu berkata kalau ia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal dan meminta pria untuk segera keluar. Setelah keluar, pria dibawa ke alam bawah sadar untuk bertemu dengan keluarganya. Di sana, Ku dan William mempengaruhi pria untuk percaya pada Penku jika ingin kembali berkumpul dengan keluarganya. Tak disangka, pria terpengaruh pada omongan mereka dan memilih untuk berkhianat pada teman-temannya. Setelah itu, pria mengambil batu permata dari Tommy dan berniat mengambil Wu Assassin. Tak hanya itu, ia juga mencabut mantra pelindung desa sehingga Ku dan anak buahnya bisa masuk ke dalam desa. Untungnya saat pria akan mengambil Kai bangun dari tidurnya dan dengan cepat menahan tangan pria. Setelah itu, Ku dan para anak buahnya pun mulai masuk ke dalam desa dan menyerang semua orang. Kai kemudian memberitahu yang lainnya tentang pengkhianatan pria dan meminta mereka semua untuk berhati-hati. Setelah itu, Kai dihadapkan dengan dua orang anak buahku yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Kai pun akhirnya bertarung melawan mereka. Meskipun kekuatannya masih belum pulih, Kai tetap mengerahkan semua kekuatannya dan berakhir memenangkan pertarungan tersebut. Sama seperti Kai, Lusin dan Zulu juga diserang oleh beberapa anak buahku. Bahkan tangan Lusin juga tertusuk paku pada saat mencoba mengalahkan salah satu anak buahku yang cukup kuat. Untungnya paman pria datang di saat yang tepat dan langsung menyelamatkan Lusin. Kemudian Lusin pun membalas serangan dengan menusuk paku pada kepala anak buahku tersebut yang pada akhirnya membuatnya hilang seketika. Setelah penyerangan itu berakhir, Kai dan yang lainnya pun pamit pada paman pria untuk menghentikan Ku dan William. Namun sebagai gantinya, paman pria rela mengorbankan nyawanya sendiri agar mereka semua bisa segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di markas Ku dan William, sekaligus tempat di mana Penku akan dibangkitkan. Karena penjagaan yang sangat ketat, Kai dan yang lainnya pun memutuskan untuk berpencar. Saat itu, Kai lagi-lagi harus berhadapan dengan Sen yang tetap tidak menyerah berusaha membunuhnya. Namun kali ini, Kai tidak mau mengalah karena ia harus menyelamatkan dunia. Di sisi lain, Zulu dan Tommy harus menghadapiku yang datang menghampiri mereka. Pada awalnya, mereka cukup puas karena mereka pikir bisa mengalahkanku dengan cukup mudah. Kemudian mereka pun melihat pria dan menanyakan tentang apa yang sudah ia lakukan. Pria mengaku menyesal dan merasa bersalah pada mereka semua. Tommy yang mendengar hal itu mencoba mengerti dengan perasaan pria. Namun tiba-tiba aku kembali bangkit dari kematian dan menyerang mereka bertiga. Akhirnya Tommy, pria dan Zulu pun bekerja sama untuk membunuhku. Mereka pun memanfaatkan pedang milikku untuk menusuk mulutnya sampai ia pun hilang seketika. Sementara Lusin gagal mengalahkan seorang penjahat yang dihipnotis agar bergabung dengan kelompok mereka. Sedangkan Kai memasang gelang pemberian paman pria dan menggunakan gelang itu untuk mengalahkan Zen. Dengan bantuan gelang itu, ia pun akhirnya berhasil membunuh Zen. Tak lama kemudian, Kai pun sampai di sebuah lubang tempat Penku terjebak. Di sana ia disambut oleh William dan juga Lusin yang sudah dihipnotis. Kemudian William memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil Wu Assassin dan menggabungkan batu permata itu dengan miliknya. Tak disangka hal itu membuat penjara Penku akhirnya terbuka. Penku pun keluar dari penjaranya dan meminta Lusin untuk menyerang Kai. Hal itu tentu saja membuat Kai tidak tega, namun ia tetap harus melakukan hal itu untuk membebaskan Lusin dari hipnotis. Dan benar saja, serangan Kai berhasil mengembalikan jiwa dari Lusin. Setelah itu, Penku pun kabur kembali ke dalam penjara, namun Kai tidak membiarkan hal itu terjadi.
Kai pun ikut masuk ke dalam dengan berpegangan pada seutas tali. Di dalam lubang itu, Kai merasa sangat kesulitan untuk melawan Pengu. Kemudian pria, Zulu, dan Tommy pun datang membantu Lusin untuk menahan tubuhnya dan tubuh Kai. Saat berada di dalam lubang, Kai dan Lusin akhirnya bekerja sama untuk melawan Pengu. Sampai akhirnya Kai memberikan serangan terbaiknya yang membuat Pengu akhirnya menghilang. Barulah setelah itu Kai dan Lusin ditarik kembali ke atas oleh Tommy dan teman-temannya. Di akhir film, kita diperlihatkan Kai dan yang lainnya yang kini bisa menjalani hidup dengan tenang karena sudah berhasil membalas dendam atas kematian Jenny, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Here we go with the talk.